Baik, langsung saja ya, saya serahkan ke Mbak Arisa nih. Mbak Arisa ini seorang penulis yang sangat produktif ya, hampir setiap tahun bukunya itu hadir ya di penerbit besar seperti Gramedia gitu ya. Dan sebenarnya buku yang terbaru ada ya, yang 2021, yang sekarang ya, yang baru terbit ini ya Mbak Arisa. Tapi kita akan membahas buku yang di tahun 2020 kemarin ya, tentang metamorfosa ya. Baik, silakan Mbak Arisa, mic-nya saya serahkan langsung ke Mbak Arisa ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada pembukaan dulu ya Mbak, nggak usah ya, langsung ya Kak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya, Bismillah ya. Mudah-mudahan nanti juga akan ada recordnya ya, ya Kak ya. Jadi nggak apa-apa ya, kita mulai aja duluan. Biasanya juga ini sih pada bermunculan nanti. Oh di tengah-tengah ya Kak ya. Ini aku belum bisa share screen, belum dijadiin co-host. Sudah bisa Mbak? Bisa. Alhamdulillah bisa. Tunggu sebentar. Ya, terlihat ya. Ya teman-teman, alhamdulillah puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bisa dipertemukan Allah di sini ya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hidayah iman ya. Alhamdulillah pagi ini teman-teman kita akan bedah buku ya. Walaupun bukan buku yang terbaru, tapi insya Allah tetap manfaat ya dalam memulai resolusi baru ya buat teman-teman yang ingin memulai kembali gitu ya untuk menjadi muslimah yang insya Allah produktif ya. Mungkin saya sharing dulu, tak kenal maka tak sayang ya buat teman-teman yang belum kenal, kita kenalan dulu. Saya Risa, saya saat ini sedang melanjutkan kuliah ya, melanjutkan kuliah di S3 di Pendidikan Islam di UIK. Mohon doanya teman-teman semua. Dan alhamdulillah selepas resign tahun 2013, saya beraktif produktifnya dari rumah gitu ya. Salah satunya dengan menulis ya teman-teman. Tadi diceritakan oleh Kak Vi ya, alhamdulillah saya sudah menelurkan buku 5 buku ya. Alhamdulillah ada beberapa yang terbit dan ada beberapa yang join dengan jemaah-jemaah ibu-ibu. Mudah-mudahan tetap bisa berkolaborasi ya teman-teman ya. Sebelumnya saya pengen membahas dulu nih, kita kira-kira mau topiknya membahas seperti apa gitu ya. Pertama kita akan bahas dulu kenapa gitu, kenapa buku ini dulu sempat dibuat oleh saya gitu ya, apa latar belakangnya gitu ya. Jadi memang seorang penulis buku, sharing sedikit nih teman-teman ya. Kadang-kadang memulai proses penulisan buku itu juga di-trigger oleh sesuatu ya, bisa jadi kisah pengalaman hidup gitu, bisa juga oleh sesuatu yang penting gitu ya dalam kehidupan para penulis. Kemudian alhamdulillah ternyata bisa bermanfaat, bisa di-sharing gitu ya kepada umat gitu. Jadi harus ada sesuatu yang besar gitu ya, semangat yang besar di balik penulisan buku. Biasanya seperti itu teman-teman, supaya nantinya istiqomah dalam menulisnya dan menjadi sebuah karya gitu ya. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang tertarik untuk menulis buku ya. Kemudian di buku ini juga dibahas tentang peran ideal muslimah menurut Islam. Nanti kita akan bahas detail ya teman-teman. Dan how-nya. How-nya adalah lebih ke arah strateginya yang insya Allah aplikatif ya, tips-tipsnya supaya bisa aktif gitu ya dalam menghadapi tantangan zaman sebagai muslimah yang tetap sesuai dengan syariat gitu ya. Jadi teman-teman pada saat saya bikin buku ini terus terang waktu itu adalah
saya itu sering sharing terkait dengan buku pertama gitu ya, tentang manajemen rumah tangga ibu-ibu ya, di buku Smart Mom Secret itu saya banyak bertemu dengan muslimah-muslimah dengan berbagai usia ya, yang masih muda, dan ibu-ibu. Itu banyak sekali yang bertanya tentang permasalahan bagaimana nih caranya tetap produktif sebagai ibu-ibu gitu. Jadi seakan-akan kalau kita menjadi seorang ibu gitu, seorang istri, memang susah sekali gitu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Bagaimana untuk kiat-kiatnya tetap produktif seperti itu. Dan yang kedua juga tetap menikmati peran gitu ya, dengan apa namanya, dengan keterbatasan yang ada. Nah, yang ketiga yang nggak kalah penting adalah fenomena-fenomena yang terjadi gitu ya di masa sekarang ini, teman-teman ya, di masa akhir zaman ya, Masya Allah. Ini tantangan-tantangan yang dihadapi muslimah ini memang nggak mudah, teman-teman ya. Jadi kita ini sekarang ya, dengan cepatnya, derasnya arus teknologi, kita menghadapi fase disrupsi, teman-teman ya. Fase disrupsi yaitu kata-kata sederhananya adalah perubahan yang begitu cepat, terutama di bidang teknologi. Dan hal ini teman-teman dipercepat banget dengan adanya pandemi ya, yang membuat serta-merta kehidupan berubah, yang semuanya offline pindah ke online semua, tak terkecuali pendidikan anak-anak kita ya ibu-ibu ya, dan itu mempengaruhi kita juga gitu, bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik buat mereka. Jadi kalau kita ini muslimah, ibu-ibu ini nggak peka terhadap keadaan yang terjadi dan kemudian tidak cukup smart untuk mencari jalur-jalur shortcut dalam mengatasi masalah kita gitu ya, ini agak susah nih ibu-ibu ya. Buka mata, buka telinga kita ya. Kemudian yang kedua juga tantangannya adalah stereotip seperti gini loh, maksudnya ibu-ibu. Kita itu sering dikatakan, wah perempuan itu lemah gitu ya. Perempuan itu kurang cerdas. Perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi misalnya ya. Perempuan itu cukuplah di rumah aja gitu ya. Nggak masalah gitu ya. Itu stereotip yang mungkin kita justru harus melihat ini dari sudut pandang Islam gitu. Bagaimana melihatnya gitu kan. Jadi apakah yang dikatakan gempuran sekularisme gitu ya, teman-teman, bahwa sadar banget dengan teknologi yang semakin hebat ini, maka banyak sekali masuknya pengaruh-pengaruh barat gitu ya ke dalam perang pemikiran kita, tak terkecuali para perempuan, para wanita. Ini adalah tombak pertahanan utama suatu negara, suatu bangsa, suatu umat adalah wanita-wanitanya, ibu-ibu. Ya, jika ingin merusak suatu bangsa, suatu peradaban, maka rusak dulu ibu-ibunya, wanita-wanitanya. Nah, ini perlu be careful ya. Kita benar-benar harus aware gitu bahwa kita adalah tonggak pertahanan utama nih gitu ya bagi anak generasi kita gitu. Jadi pola-pola penanaman barat itu, ibu-ibu ya, ini sharing sedikit ya, bahwa kalau zaman dulu itu kan penjajah itu perang lewat fisik gitu ya. Nah, kalau sekarang nggak demikian. Justru lebih harus kita waspadai ya, perang pemikirannya adalah lewat pemikiran Ghazul Fikri gitu ya, perang pemikiran dari barat gitu ya. Jadi pola-pola pandangnya liberalisme, feminisme itu masuk begitu cepat, begitu deras itu melalui tontonan, melalui informasi yang beredar di sekitar kita. Jadi kalau kita itu sebagai muslimah nggak kuat gitu ya secara akidahnya dengan ilmu, maka agak susah kita menangkalnya gitu ya. Belum lagi lifestyle dengan adanya teknologi yang semakin subhanallah ini teman-teman ya. Kita kan zaman kita dulu ya nonton TV aja udah luar biasa gitu. Tapi kalau zaman sekarang ini anak-anak kita bahkan yang belum remaja itu sudah terekspos dengan informasi yang begitu deras, teman-teman. Coba ya, siapa lifestyle-nya tuh yang nggak hanya K-pop gitu ya, Korea yang begitu mendunia, yang seakan-akan kalau nggak ikut style itu maka akan kampungan gitu ya ibu-ibu ya. Siapa di sini ibu-ibu yang nggak tahu dengan layangan putus, ayo. Ya kan? Siapa yang nggak tahu gitu. Jadi kalau belum nonton layangan putus tuh nggak kekinian gitu. Oke lah kalau ibu-ibu yang memancing kontroversi. Anak-anak kita gimana tuh? Yang dia buka Facebook, dia buka Instagram, potongan-potongan filmnya itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu salehah semua di sini ya, kita aware. Jadi seberapa pentinglah lifestyle ini harus kita ikutin gitu loh. Gitu ya. Dan kita harus benar-benar menyikapinya dengan sudut pandang terbaik sebagai muslimah dari sudut pandang Islam. Seperti apa kita mengikuti fenomena ikut-ikutan lifestyle ini.
ya. Nah, belum lagi tantangan dari sisi cultural yang memang banyak terjadi ya, seperti misalnya masih adalah sudut pandang patriarki dan sebagainya. Padahal kalau dari sudut pandang Islam itu begitu proporsional, teman-teman ya, bukan patriarki, bukan matriarki gitu, tapi proporsional mendudukkan peran laki-laki dan perempuan ya. Jadi yang disebut dengan emansipasi itu seperti apa gitu sebenarnya? Apakah adil itu berarti harus sama gitu? Karena yang diciptakan Allah itu memang fitrahnya laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya teman-teman ya. Nah hal-hal yang seperti inilah ya yang menjadi trigger gitu pada saat pembuatan buku ini teman-teman ya. Betapa kita sebagai perempuan, sebagai muslimah itu kalau kita baca ya nggak koran kali ya sekarang ya, berita-berita gitu yang beredar dimanapun di media sosial itu kan seperti ini, potret perempuan ya, seakan-akan bahwa peran perempuan yang masih timpang gitu kan, yang kurang kontributif di masyarakat. Kemudian ibu-ibu dibikin sibuk dengan peperangan yang tidak terlalu signifikan ya, peperangan antara ibu rumah tangga dengan ibu bekerja gitu kan, antara ASI eksklusif dengan ASI nggak eksklusif ya ibu-ibu ya. Kemudian hal-hal yang seperti itu padahal begitu banyak permasalahan yang begitu besar yang harus kita perhatikan gitu ya. Kemudian pandemi membuat posisi perempuan kian terpuruk seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita baca berita juga kita harus melihat gitu bahwa dipotret seakan-akan perempuan itu kurang produktif, apalagi seorang perempuan gitu ya dari sudut pandang muslimah yang seakan-akan harus tinggal di rumah sehingga tidak produktif. Nah, apakah seperti itu? Gitu loh. Itu yang kita berusaha tangkap gitu ya dalam pembuatan buku ini dulunya gitu ya. Walaupun buat teman-teman yang sudah baca buku ini di terlihat ringan, alhamdulillah ya bisa masuk ke teman-teman gitu sebagai tips-tipsnya. Namun background pembuatan buku ini alhamdulillah adalah sesuatu yang perlu kita cermati gitu ya, teman-teman ya. Di sisi lain peran seorang muslimah gitu ya, mengemban peran yang penting sebagai seorang ibu, pembentuk generasi hebat. Kita juga harus sadar gitu ya permasalahan umat ini, permasalahan masyarakat gitu. Bagaimana karakter ya itu menjadi sesuatu yang masih masalah bagi Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia, teman-teman ya. Lihat indeks korupsi kita gitu ya. Narkoba yang tidak kunjung turun walaupun di masa pandemi gitu. Nah, yang seperti ini teman-teman ya, bagaimana sebuah negara muslim terbesar di dunia, apakah kita memiliki indeks karakter yang terbaik? Belum tentu, tidak juga. Bahwa survei terakhir yang mensurvei bagaimana kesopanan dalam bermedia sosial, Indonesia itu termasuk yang kurang gitu ya, termasuk top 5 ya, yang kurang sopan dalam bermedia sosial. Coba, ini adalah generasi anak-anak keturunan kita, ibu-ibu ya. Bagaimana kita mengambil peran di sini gitu. Bagaimana gitu bahwa sekarang ini adalah kecanduan gadget gitu ya, itu menjadi sesuatu yang permasalahan gitu ya, permasalahan kita gitu ya sebagai muslimah, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi hal ini ya. Nah, tapi di satu sisi kita memiliki suatu tantangan yang besar, yang fundamental. Tapi di sisi lain, kita seorang muslimah gitu ya, kita juga melihat bahwa ada harapan di depan sana gitu ya. Kalau teman-teman udah baca bukunya Generation M yang Muslim Challenging the World gitu ya, bahwa nanti di ke depan nanti insya Allah tahun 2050 nanti, insya Allah Muslim ini akan menguasai gitu ya populasinya di dunia. Hampir seperempat penduduk dunia adalah penduduk Muslim, dan itu yang kita lihat adalah sebagai challenge bahwa nantinya anak keturunan kita Muslim-Muslimah ini akan mengambil peran yang besar dalam peradaban di dunia. Apa yang bisa kita lakukan terhadapnya? Gitu, kira-kira ya sebagai Muslimah gitu. Karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Gitu ya. Jadi kita harus memiliki sudut pandang untuk berubah dan melakukan action ya, mulai dari kita sendiri, mulai secara sederhana dan mulai dari sekarang gitu ya. Nah, bagaimana strategi kita sebagai seorang muslimah gitu? Kenapa menjadi penting? Karena kita harus menyadari betapa peran perempuan di dalam peradaban ini begitu penting. Ibu-ibu ya, karena di tangan perempuan lah lahir sebuah generasi. Ketika dia mendidik, mengajar anak-anaknya, maka anaknya akan menjadi saleh-salehah dan berpengaruh besar dalam peradaban.
pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa membentuk generasi yang hebat saat kita masih galau dan terombang-ambing oleh zaman, gitu ya. Karena seorang ibu yang hebat itu berawal dari muslimah yang kuat. Jadi misi dari buku ini antara lain adalah untuk menyadari gitu ya peran seorang muslimah yang begitu penting dalam generasi dan bagaimana mempersiapkan seorang muslimah yang kuat itu bahkan sejak pendidikannya sejak awal gitu ya. Bagi anak-anak kita, tidak hanya buat kita ibu-ibu tetapi juga bagi anak-anak dan keturunan kita. Ya, jadi metamorfosa ini terinspirasi dari metamorfosa ya, metamorfosis itu bahwa perubahan gitu ya, perubahan fase kehidupan seorang perempuan gitu ya sejak lahir ke dunia menjadi dari seorang anak menjadi seorang remaja atau pemuda hingga bertransformasi sempurna menjadi seorang istri dan seorang ibu ya. Insya Allah bahwa di Al-Quran sendiri, ibu-ibu ya, sebagai informasi, yang paling banyak disebut peran seorang muslimah adalah sebagai seorang istri dan ibu. Ya, itu ada kajian tersendiri gitu, bahwa kita harus menyadari bahwa di tahapan pertamanya seorang muslimah adalah sebagai seorang anak. Nah ini nih, jadi bahwa tahapan pertamanya sebagai seorang anak itu juga memiliki apa ya namanya peran-peran yang harus ditunaikan secara sempurna agar siap dalam menjalankan peran-peran selanjutnya gitu. Sebagai seorang anak gitu ya, seorang muslimah itu selain menjalankan birrul walidain gitu ya di situ. Disitulah pembentukan karakter awal dimulai seorang anak ya. Dan kemudian disitulah tahapan di mana seorang anak itu harus dibekali dengan adab, kemudian dibekali dengan ilmu untuk meraih cita gitu. Sehingga pada saat nanti di tahapan pertama seorang muslimah ini sudah menunaikan gitu ya perannya dengan baik, mencukupi perbekalannya, maka di tahapan selanjutnya nanti sebagai istri dan ibu itu insya Allah akan lebih mudah gitu. Bahwa setelah seorang muslimah ini dibekali dengan ilmu dan adab yang cukup gitu ya, sehingga bisa membekali dirinya dengan baik dengan ilmu, sehingga nanti pada saat di tahap kedua menjadi seorang istri itu begitu mudah untuk menyadari dan menjalankan perannya dengan baik, bahwa disitulah dia sebagai partner dari suaminya gitu ya. Disitulah dia memulai kehidupan berkeluarga yang memiliki visi surga gitu. Bahwa disitulah dia menyadari apa sih perannya istri dan suami gitu ya di dalam perkawinan yang mahliga yang begitu suci gitu ya, bukan hanya untuk menunaikan kewajiban tetapi juga merupakan tahapan ibadah yang terpanjang ya, seperti itu. Jadi tahapan-tahapan ini betul-betul harus ditunaikan dengan baik gitu. Bagaimana apa namanya perumpamaan suami dan istri dalam Al-Qur'an adalah suami sebagai pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami gitu ya. Ya kan? Jadi istri adalah pakaian untuk kalian, demikian pula kalian merupakan pakaian untuk mereka di surat Al-Baqarah ya. Nah, maka kemudian sehingga pada saat di sini itu juga ditunaikan dengan baik gitu ya tahapan ini, maka insya Allah di tahapan selanjutnya itu siap untuk menjalani fase sebagai ibu, sebagai madrasatul ula. Disinilah peran ibu yang terpenting sebagai arsitek beradaban dan siap tidak lagi kesuksesannya tentang dirinya sendiri, tapi kesuksesan keluarga dan anggota keluarga. Siap untuk menjadi seorang wanita yang terkadang harus di balik layar gitu ya, untuk menciptakan kesuksesan bagi anak-anaknya. Nah, di antara peran ini, 3 peran penting ini, kita juga dihadapkan sebagai peran sebagai agent of change gitu ya, memiliki kewajiban syiar dan juga memiliki peran pribadi sebagai individu yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana gitu cara kita menyeimbangkan peran ini gitu. Nah, disinilah di buku ini dibahas bagaimana kita menyikapi peran ini agar bisa tetap berimbang dan bisa tetap produktif gitu ya, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkannya kelak ya di hari akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa keindahan muslimah yang harus kita sebagai muslimah pahami gitu. Bahwa yang namanya muslimah itu fitrahnya ya itu adalah kekuatannya, bahwa adil itu memang perempuan sama wanita itu berbeda, fitrahnya berbeda ya. Jadi kita itu Allah menciptakan kita sesuai fitrahnya. Justru itulah kita apa namanya ketentuannya itu disesuaikan dengan fitrah yang telah dianugerahkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana fitrahnya, kelembutannya, ketenangannya
itu adalah kekuatannya muslimah gitu. Bagaimana dengan kelembutan dan ketenangannya ini merupakan senjata bagi al-wadud gitu yang membuat rumah tangga ini sakinah mawaddah warahmah sehingga rumah ini menjadi tempat yang terbaik untuk pulang bagi setiap anggota keluarganya. Jadi nggak mungkin gitu ya perempuan ini dengan kekuatannya justru secara head to head gitu ya untuk melawan berkompetisi dengan laki-laki gitu ya. Karena kekuatan kita berbeda, fitrah yang diberikan Allah itu berbeda gitu ya teman-teman ya. Jadi begitu banyak kisah pada saat saya juga dulu bekerja profesional ya. Sharing sedikit ibu-ibu bahwa pada saat bekerja di kantor kita berusaha sepenuh hati gitu ya untuk bisa berkompetisi dengan kaum laki-laki dari sisi kekuatan, kemudian ketegasan gitu. Itu adalah sesuatu yang mungkin akan melawan fitrah kita. Jadi sesuatu yang melawan fitrah, melawan arusnya yang diberikan oleh Allah itu nggak akan mudah, teman-teman. Nah, yang kedua, sehebat-hebatnya muslimah, apapun posisinya, profesinya, mau jadi direktur kayak gitu ya, mau jadi udah lulus S2, S3, S apapun gitu, itu tidak akan menghilangkan peran kita, teman-teman ya, sebagai seorang istri dan ibu. Jadi buat teman-teman yang beruntung bisa memiliki profesi lain di luar gitu ya, itu adalah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk bisa menyeimbangkan peran tersebut gitu ya. Nah, bagaimana dengan role model kita? Nah, ini penting nih para wanita, para muslimah ya, memiliki idola gitu ya. Dan sebaik-baik idola adalah idola yang dituliskan di dalam sirah ya, di dalam sejarah Muslim, kemudian di dalam Al-Qur'an gitu ya, bahwa salah satunya adalah dari hadis adalah pemuka wanita yang sudah dijamin surga, yaitu Siti Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Asiyah gitu ya. Sedikit kita ulas bahwa ini penting untuk mengambil intisarinya ya ibu-ibu, bahwa seperti apa sih sebenarnya wanita-wanita yang dijamin surga, potret-potret role modelnya seorang wanita muslimah coba ya dari hadis ini, bahwa seorang Siti Maryam itu justru sangat dimuliakan gitu ya sebagai pemuka surga karena kemampuannya Masya Allah dalam memelihara kehormatannya, rasa malunya. Dia bisa memelihara dirinya di mihrabnya, ada di surat Maryam ya, nanti ibu-ibu kalau mau dibuka. Dan itu dipenuhi kebutuhannya. Masya Allah ya. Dengan beribadah di mihrabnya saja, maka Allah penuhi kebutuhannya. Betapa sudah mulia, dan itu seorang Siti Maryam itu sudah dibentuk menjadi seorang pemuka surga ya, wanita yang mulia itu bahkan sejak dalam kandungan orang tuanya, sejak kandungan ibunya Hana ya. Jadi seorang ibunda Hana itu di surat Maryam diceritakan ya teman-teman bagaimana seorang ibunda Hana itu justru berdoa kepada Allah ya untuk menjadikan yang dikandungnya, untuk menjadikan diserahkan kepada Allah gitu. Namun ternyata baru diketahui bahwa adalah seorang wanita. Ya, jadilah seorang Siti Maryam yang mampu menjaga kehormatannya, justru dengan begitulah maka dimuliakan dan cukupi kebutuhannya. Dan seorang Fatimah binti Rasulullah yang begitu mulia gitu ya, putri seorang Rasulullah, namun dengan kesederhanaannya. Dia adalah seorang ibu rumah tangga di antara kesibukannya, dan pada saat dengan kesibukannya itu meminta budak kepada sang ayahanda, dalam suatu hadis dinyatakan, maka dikatakan bahwa saat itu tangannya Fatimah luka-luka gitu ya, sudah membuat gandum, buat makanan anak-anaknya, mencuci, dan kemudian menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu. Namun pada saat meminta budak, ayahandanya berkata bahwa akan dengan mengucapkan takbir, tahmid, dan tasbih itu adalah lebih baik dibandingkan seorang pembantu bagi kalian. Nah, dari hadis ini kita melihat betapa sederhananya seorang Fatimah gitu ya dalam menjalankan perannya gitu ya, dengan seimbang, dengan sempurna, Masya Allah. Kemudian seorang Khadijah. Di situ kita belajar banyak ya bahwa seorang Siti Khadijah itu kurang apa gitu, kurang sukses apa gitu. Begitu cerdas, begitu kaya gitu ya. Namun pada saat dia sudah menerima peran sebagai seorang istri Rasulullah, maka dia menyerahkan segalanya untuk mensupport perjuangan dakwah dari suaminya. Dan bagaimana kita juga belajar dari seorang Asiyah gitu ya, seorang istri Firaun, bahwa untuk mempertahankan akidahnya di atas segalanya walaupun suaminya adalah seorang yang kafir gitu ya. Jadi begitu banyak pelajaran-pelajaran yang sebenarnya pada saat kita memilih role model yang baik itu adalah tepat gitu ya, ibu-ibu semua, untuk membuat kita itu survive, bertahan di masa yang nggak mudah ini gitu ya. Bagaimana strategi kita untuk bisa survive gitu ya dalam menghadapi tantangan zaman ini ya.
Nah ini teman-teman ya, ini siapa nih yang masuk ke dalam survei ini, ya kan? Ternyata ibu-ibu itu di masa-masa pandemi ini eee, lebih stres, cemas, sulit tidur, marah gitu ya. Ini happen, ini terjadi, ini real gitu ya, bahwa 57% wanita mengalami peningkatan stres dalam mengurus rumah tangga. Dari sinilah kita tahu gitu ya, jadi justru kita dapat teman gitu ya, bahwa nggak mudah gitu menjadi seorang ibu rumah tangga, manajer rumah tangga gitu ya. Bahwa, wanita dengan segala karakteristik yang Masya Allah, Allah berikan ini, Oh, Umi juga, nemenin bisa gitu jadi siapa? mengalami rentan stres gitu ya pada wanita, terutama di masa-masa yang seperti sekarang yang nggak mudah ini ya, Yatim semua ya? kegiatan bermula dari rumah gitu ya. Nah, jadi pentingnya bagi muslimah ini untuk memiliki self care dan bisa membalance, misalnya menyeimbangkan kehidupannya gitu ya, untuk menjalani segala perannya dengan terbaik yang ia bisa, sehingga nantinya tetap bisa Akhirnya kita sampai juga di pertanggungjawabkan dengan baik di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Salsa udah nggak ada berarti ya? Udah ke sana ya? Jadi, bagaimana bagaimana, Loh, eee, Salsa? Kak, Salsa Vivi kemana? Vivi, Heeh. belum di-mute ya? Mhm. Oh, maaf maaf Jadi ya. jadi bagaimana kita belajar bahwa seorang ibu itu dengan perannya yang begitu, senter di dalam keluarga, sebagai pusat energi gitu ya, sebagai pusat aktivitas di dalam keluarga, itu harus mampu menyalakan pelita untuk dirinya sendiri, sebelum dia bisa menyebarkan cahaya dan kebahagiaan bagi keluarganya, gitu ya. Karena jadi kita itu harus bisa bahagia dari dalam diri kita sendiri dulu ibu-ibu ya, sebelum kita bisa membahagiakan keluarga kita ya. Jadi, kita harus strong dari dalam gitu ya, sebelum kita bisa, memperkuat, kebahagiaan keluarga kita. Kita juga perlu cerdas supaya bisa mendidik anak kita dengan baik. Kita perlu solihah gitu ya, untuk bisa menjadi peneguh keluarga kita. Kita juga perlu mencintai dan mengerti diri kita dulu ya, ibu-ibu, sebelum kita memahami dan mengerti kebutuhan anak dan suami kita gitu ya. Nah, jadi semuanya harus bermula dari diri kita sendiri. Kitanya harus kuat, kitanya harus dibekali ilmu gitu, kira-kira seperti itu. Karena bagaimana seorang muslimah bisa menciptakan suatu generasi yang hebat saat kitanya sendiri belum kuat gitu. Jadi dibutuhkan cara dan strategi transformasi diri secara kontinu gitu ya, agar seorang muslimah itu bisa bertahan, survive, menjalani peran terbaiknya dalam melakukan perannya itu secara maksimal. Ya. Nah ini teman-teman ya, kalau di buku Metamorfosa itu sebenarnya banyak gitu ya tips dan strateginya. Namun nggak akan kita bahas di sini satu persatu gitu ya, silahkan nanti teman-teman bisa baca. Nah kita akan bahas poin-poin pentingnya aja gitu ya, bahwa tujuan dari kita adalah untuk menjadi seorang muslimah yang lebih produktif insya Allah ya. Bagaimana produktivitas secara islami itu memang sedikit berbeda dengan produktif yang secara umum gitu ya, tidak hanya mampu memilah dan mengerjakan apa yang mampu dilakukan gitu ya, walaupun dihadapkan pada segala keterbatasan. Karena memang semua orang punya keterbatasan, tapi bagaimana kita menyiasati keterbatasan itu untuk bisa tetap berproduktif sesuai dengan syariat gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini bedanya apa gitu ya? Bedanya bahwa produktif Islami adalah mampu memilah dan mengerjakan untuk produktif ini, namun fokus tujuannya itu bukan hal yang dunia saja gitu ya, bukan hanya materi semata, tapi tujuan itu disandarkan kepada bagaimana untuk mencari tujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya goal akhirnya adalah tujuan produktif Islami adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana strategi untuk bisa produktif mulia ini gitu ya, transformasi diri muslimah yang harus dilakukan terus-menerus itu gimana gitu loh, dihadapkan pada tantangan zaman ini. Maka kita harus terus-terusan nih teman-teman ya, kayak ibaratnya kalau kita nyetir itu harus kita kalibrasi ulang gitu loh, dan itu dilakukan secara kontinu teman-teman ya. Nggak mungkin manusia itu kan selalu kadang-kadang naik semangatnya, kadang-kadang turun. Begitu pula dengan iman gitu. Dan kita harus terima, kita sadari itu gitu ya. Kita nggak boleh apa ya namanya tuh menyesali itu gitu. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah menerima itu untuk bangkit kembali. Kita mengenali diri kita, memahami diri kita untuk mengetahui cara yang terbaik sehingga kita tetap dalam keadaan yang baik gitu ya, selalu memperbaiki diri untuk lebih baik dan lebih baik lagi gitu ya. Nah ini adalah kira-kira beberapa tools-nya, beberapa alatnya, strateginya teman-teman ya. Dimulai dengan mengenali diri kita, memahami diri kita dulu gitu ya. Kemudian juga
memahami tujuan penciptaan kita, ya itu penting, nggak kalah pentingnya tuh teman-teman ya, tujuan dan purpose kita. Kemudian senantiasa mengupgrade diri dengan ilmu. Nah ini ilmu ini penting banget teman-teman. Ini adalah pembedanya. Pembeda yang membuat ada orang yang bisa istiqomah, ada yang enggak gitu. Itu adalah ilmu. Itu adalah saringannya. Bagaimana kita senantiasa untuk produktif dan berkarya, menghasilkan, bermanfaat gitu ya. Dan ini adalah etos kerja seorang muslim untuk selalu bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Itu adalah etos kerja seorang muslim ya, teman-teman ya. Kemudian untuk selain berorientasi tujuan, kita juga senantiasa menikmati prosesnya gitu ya. Dan kemudian yang nggak salah pentingnya adalah istiqomah gitu ya. Nah, ini kita akan bahas sedikit ya. Bagaimana kunci dari survival ya, dari seorang ibu, seorang istri, seorang muslimah ya, dimanapun posisi Anda sekarang gitu. Yang terpenting adalah memahami diri kita sendiri ya. Jadi saya tuh sangat mendorong ya untuk kita sama-sama terus memahami diri, untuk mengetahui strategi yang terbaik dalam memanage diri kita sendiri. Karena keadaan di luar sana ya teman-teman itu nggak bisa kita kendalikan. Mau ada pandemi kayak gitu ya, mau ada naudzubillah min dzalik, ada bencana atau misalnya teknologi yang cepat berubah, itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri dan bagaimana kita bereaksi terhadap perubahan itu untuk melakukan langkah-langkah yang terbaik sehingga kita tetap keluar dari permasalahan itu sebagai pemenang. Kira-kira seperti itu loh, teman-teman semua ya. Kita paham dulu kekuatan kita apa ya. Nah, ini sebagai ibu-ibu ini penting juga loh, bukan cuma sebagai anak muda doang yang untuk di dunia kerja misalnya ya, teman-teman di sini ada yang masih single gitu. Ini juga penting untuk memahami kelebihannya apa, kekurangannya apa, gitu. Motivasinya apa, passion-nya apa. Kemudian caranya untuk membangkitkan energi itu apa? Apa hal-hal yang bisa memantik energi kita? Apa hal-hal yang bisa mematikan energi kita? Itu juga harus kita manage, teman-teman ya. Nah, ini buat ibu-ibu lebih penting lagi nih. Harus tahu emosi kita seperti apa gitu loh. Apa hal-hal yang bisa men-trigger emosi kita misalnya gitu. Apa hal-hal yang bisa membuat emosi kita positif. Nah, itu penting teman-teman. Ya penting banget gitu. Dan baru yang terakhir adalah produktivitas. Bagaimana kita bisa memanage yang terbaik dari diri kita untuk arahnya ke arah manajemen waktu dan produktivitas ya. Jadi sebagai contoh aja teman-teman ya. Pada saat kita memahami bahwa yang terbaik dari diri kita adalah untuk misalnya ya di pagi hari kita lebih happy, lebih bahagia misalnya gitu ya, memahami itu. Maka kita akan bisa memanagenya dengan melakukan hal-hal yang paling produktif itu di pagi hari misalnya, ya. Atau misalnya nih, dengan memahami bahwa diri kita ini misalnya paling apa namanya? Paling berat gitu ya, misalnya sore hari, ba'da asar misalnya. Gitu. Disitulah waktu-waktu di mana teman-teman misalnya sudah kurang sabar ke anak-anak gitu. Nah di situ kan bisa di-manage teman-teman ya, untuk menyelesaikan semuanya, kemudian ba'da asar ibu sempat istirahat dulu sebentar untuk kembali lagi nanti bertugas dengan baik. Yang seperti itu, simple-simple ya, hal-hal simple ya. Bahkan kemampuan memahami diri untuk para ibu-ibu rumah tangga ini juga jadi penting nih gitu loh. Emang pekerjaan rumah tangga harus diselesaikan semua sama ibu-ibu gitu ya. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak. Emang bisa kepegang semua ibu-ibu? Nah, sekarang kita yang pilih-pilih yang mana yang kita betul-betul bisa handle sendiri, mana yang paling prioritas, mana yang suami kita itu pengen kita pegang sendiri, gitu misalnya gitu ya. Buat suaminya titip, pokoknya kalau masak harus kamu ya, gitu. Maka untuk hal-hal lain yang less priorities itu kita bisa sedikit terpinggirkan, gitu loh. Beberesnya nanti sore sekalian. Nah, hal-hal yang seperti itu teman-teman ya, kita kita harus pahami diri kita karena pada akhirnya gitu ya, kita nantinya nggak akan sibuk untuk yang rutin doang gitu loh. Kita sibuk setiap hari cuma ngomel-ngomel ngerjain tugas kita tapi tidak dengan bahagia gitu. Sehingga akhirnya kita lupa memahami apa tujuan hidup ini yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita manage lah kehidupan hari-hari kita ini agar berorientasinya pada tujuan yang lebih besar gitu. Apa gitu? Bahwa kita harus paham bahwa kita memiliki purpose atau memiliki alasan besar kenapa Allah menciptakan kita di dunia. Hal-hal yang seperti itu kadang-kadang kita lupakan, teman-teman. Ya.
Kita hanya rutin, udahlah yang penting mah roda kehidupan berjalan gitu ya ibu-ibu kayak gitu ya. Yang penting anak-anak gue cepat gede gitu. Ya nggak gitu juga gitu ya ibu-ibu. Kita harus bisa memaknainya, menjalaninya hari-hari kita dengan bahagia gitu supaya mencapai tujuan yang sebenarnya. Tujuan sebenarnya kita kan bukan di dunia doang ya, ibu-ibu ya, benar ya. Jadi purpose yang besar ini kita wujudkan di dalam visi berumah tangga, kemudian diwujudkan dalam langkah kecil misinya, caranya seperti apa, dan goals. Goals ini adalah hal-hal langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan mulai dari sekarang. Gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Memang ini dibahas detail di buku saya yang pertama ya di Smart Mom Secret gitu. Cuma kira-kira biar terbayang gitu oleh Iya. ibu-ibu ya bahwa visi ini menjadi sesuatu yang paling penting ya bagi kita ya, bagi seorang manusia dalam menjalani misinya di dunia. Karena Allah itu menciptakan kita itu nggak mungkin sia-sia. Kita semua itu pasti memiliki suatu kelebihan, kekurangan masing-masing yang memang harus disiasati untuk menjalani misi terbaik kita di dunia. Dan kelak itu akan dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bersiaplah kita semua, teman-teman ya. Bagaimana visi terbesarnya Good. sebagai seorang manusia itu adalah Allah menciptakan manusia di surat Az-Zariyat ayat 56 adalah sebagai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk menyembah Allah gitu ya. Ada yang masuk ya suaranya ya? Punten ya, tolong di mute ya Ibu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana yang terpenting itu kita memahami visi berkeluarga ya. Visi berkeluarga ya. Di surat At-Tahrim ayat 6 ya. Ini yang menjadi dasar kenapa kita ibu-ibu berlelah-lelah nih ya. Kita berlelah-lelah ya, menjalani tugas kita sebagai ibu rumah tangga, menjalani tugas kita sebagai istri, menjalani tugas kita sebagai calon gitu ya, calon istri dan ibu. Apa gitu loh makna semua ini gitu ya. Kita nggak semata-mata tujuan kita adalah yang terbaik adalah untuk meraih visi keluarga muslim gitu ya, ada di Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya. Jadi inilah yang visi besar kita, yang jika diwujudkan nanti dalam misi dan langkah-langkah kecil itu menjadi sesuatu yang nggak mudah gitu ya ibu-ibu semua ya. Bagaimana dengan semangat memelihara semangat kita untuk membara gitu ya, karena memang ini adalah visi seorang muslimah, seorang muslimah gitu ya dalam berkeluarga. Karena pada akhirnya segala produktivitas itu bukan hanya untuk kehidupan dunia semata gitu ya. Dan ini kita harus menyadari bahwa segala sesuatunya itu adalah untuk negeri akhirat yang kekal gitu ya. Itu adalah tujuan kita yang sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Dan segala tujuan yang mulia itu gitu ya, sesuai dengan tujuan penciptaan kita di dunia. Itu akan sia-sia ibu-ibu ya. Bagaimana cara kita mewujudkannya jika tidak disertai dengan perencanaan gitu. Dengan langkah-langkah manajemen waktu dan perencanaan gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita lagi ngomongin manajemen waktu, kita ngomongin planning, itu bukan semata-mata urusannya manajemen bisnis ya. Itu adalah ajarannya Islam ya. Teman-teman ya, bagaimana kita untuk memiliki perencanaan yang baik karena bahkan ada di surat di dalam Al-Quran untuk memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok gitu ya. Dan ini adalah ajaran Islam yang harus kita betul-betul pegang sebagai seorang muslim-muslimah yang menjadi role modelnya, potretnya seorang muslim gitu ya. Jadi bagaimana ya kalau kita pikir gitu ya, begitu masya Allah ajaran-ajaran kita ya, bahwa perencanaan itu adalah memulai dengan tujuan, kemudian menetapkan langkah-langkahnya, kemudian kita juga fokus. Nggak semua hal itu harus kita lakukan loh ibu-ibu ya. Kita harus mulai bisa memilah dan memilih ya, bahwa ada prioritas ya. Kalau teman-teman yang suka bikin apa yang mau dilakukan gitu ya, kalau saya suka sharing buat teman-teman untuk manajemen waktu. Salah satunya adalah membuat to-do list ya, apa aja yang mau dilakukan misalnya secara harian. Itu kan nggak harus bentuknya kertas ya, di HP juga bisa. Nah itu biasanya dari list yang kita bikin itu nggak akan semuanya dilakukan tuh hari itu. Gitu. Percayalah. Nah disitulah kuncinya prioritas gitu. Yang mana yang duluan harus dilakukan dan itu harus selesai. Dan juga yang nggak kalah penting adalah mengeliminasi ibu-ibu, ini penting banget nih ya, untuk bisa berkata tidak pada sesuatu yang nggak penting ya. Jadi nggak semua hal itu harus kita ikutin ya ibu-ibu ya, tren masa kini gitu ya. Ada teman-teman di WA group, nah ini ibu-ibu kalau saya survei bakal lucu nih, ada berapa WA group yang ibu-ibu punya, ayo hitung, siapa yang menang. WA group kita itu udah banyak banget ya, bener ya ibu-ibu ya.
Banyak banget WA grup kita itu. Kalau kita nggak mampu memiliki fokus dan prioritas yang baik, maka insya Allah malah justru kerjaan kita cuma ngeliatin WA grup doang gitu. Jangan sampai kerjaan kita itu cuma ngelihat WA grup ditambah stalking sosial media. Nah itu teman-teman ya, mengapa kalau ngisi tema manajemen waktu memang akan jadi 2 SKS tersendiri ya ibu-ibu ya, apalagi manajemen waktu pada ibu ya, itu ada di buku yang pertama kalau teman-teman nanti mau baca. Jadi bagaimana kita bisa say no untuk hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang paling penting. Nah disitulah kuncinya produktivitas seorang muslimah. Kalau produktivitasnya bapak-bapak di kantor aja katanya susah ya, katanya ya, suruh mereka di rumah, dijamin bakal lebih susah. Karena tipikal kita di rumah itu sangat unik ya ibu-ibu ya. Udah mah nggak ada sistemnya kita yang bikin sendiri, pekerjaannya rutin gitu kan. Udah gitu end customer-nya orang bos besarnya adalah orang-orang kita yang paling kita sayang ya kan. Terus nggak ada rewards and punishment. Jadi intinya kalau nggak kita ibu-ibu yang memulainya, kita yang mengusahakannya, maka semuanya akan sia-sia. Ya. Nah ini juga nggak kalah pentingnya teman-teman ya, kata-kata ini ya. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga? Ini sering banget ini pertanyaan ini, kemudian juga saya hadapi ya. Saya juga seperti itu ya ibu-ibu ya. Sekolah gitu ya, tinggi-tinggi S1, S2, S3 gitu. Ujung-ujungnya jadi rumah tangga gitu. Tapi bisa nggak kita melihat pertanyaan ini justru dari sudut pandang yang lain, angle yang lain gitu. Justru saya sekolah tinggi karena memang tugas utama saya adalah sebagai seorang ibu gitu, sebagai seorang madrasatul ula di sini gitu. Ya, bahwa seorang ibu itu adalah peran yang paling mulia, peletak fondasi peradaban. Jika kalau misalnya di antara kesibukan kita sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang muslimah ini bisa kita siasati sehingga kita juga tetap bisa berkontribusi besar di masyarakat, maka itu alhamdulillah itu adalah suatu bonus kita. Gitu loh, teman-teman ya. Jadi itulah yang harus kita siasati justru gitu ya. Nah, bagaimana dalam kita berilmu ya, saya sekarang ngelihat bahwa di fenomena hijrah ini masya Allah ya, saya lihat begitu banyak gitu ya giroh para muslimah untuk belajar memperbaiki diri lebih baik dan lebih baik lagi, masya Allah. Tapi pada saat kita ini yang dulunya bukan anak pesantren misalnya gitu ya, memiliki giroh yang besar terhadap ilmu, kita juga harus paham gitu ya, bahwa ilmu ini penting. Mungkin di situ sudah paham gitu ya, bahwa ilmu ini adalah pembeda yang membuat kita bisa istiqomah. Nah, tapi dalam kita belajar ilmu itu mana prioritasnya ilmu yang penting. Nah, itu juga satu hal yang menjadi perhatian kita, ibu-ibu ya, bahwa kita juga harus paham dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu ilmu agama sebagai pondasi. Dan itu bukan hanya kita loh ya, bukan hanya kita sebagai ibu, tetapi juga kepada anak-anak kita ya, bahwa hal yang paling penting itu adalah pondasi akidah. Ya, bagaimana teman-teman semua di sini melihat ya, nauzubillah min zalik, bahwa sekarang ini di masa ini tuh yang benar jadi salah, yang salah jadi benar loh. Makin membingungkan gitu ya. Jadi spirit doll itu dianggap biasa aja gitu. Dan itu dijadikan lifestyle. Itu bahaya banget ya teman-teman ya. Kalau bagi kita yang masih menyadari bahwa itu memang suatu yang musyrik gitu ya, alhamdulillah gitu. Tapi gimana dengan jika ustadz aja ataupun orang yang public figure itu menganggap itu sebagai suatu kebenaran dan nggak apa-apa, bagaimana kisahnya dengan teman-teman kita yang di pelosok sana gitu? Gitu kan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pribadi juga memiliki tanggung jawab sosial ya teman-teman ya, untuk mencerahkan minimal lingkungan terdekat kita lah, keluarga kita, teman-teman kita ya, yang seperti itu ya teman-teman. Bagaimana kita mulai dengan fondasi akidah yang nomor satu ya, terhadap memperbaiki akidah kita gitu ya, dengan banyak belajar. Dan juga jangan lupa akidahnya anak-anak kita teman-teman, ibu-ibu ya. Bagaimana anak-anak kita ini dalam membentuk suatu akidah itu mulainya betul-betul dari nol. Dari mereka belajar bertanya kepada kita, dialog-dialog yang mereka tanyakan kepada kita itu signifikan loh untuk kita jawab dengan benar, yang bertujuan justru misalnya untuk meletakkan fondasi akidah. Jadi hal-hal yang sederhana aja teman-teman ya, seperti mereka bertanya misalnya, Bunda, kenapa sih kita harus sholat subuh misalnya gitu kan? Atau Bunda, kenapa sih kita kayak anak saya waktu itu ya, dia bilang gini, kisahnya gini, ini nyata gitu ya, bahwa dia bilang gini, Bun, kemarin guru tanya siapa sih di kelas ini yang sudah hafal surat? Gitu. Kemudian aku udah hafal, tapi aku nggak tunjuk tangan. Anaknya ngomong kayak gitu.
Kita sebagai ibu-ibu apa yang kita lakukan? "Nak, kenapa kamu nggak tunjuk tangan?" Tuh kan, jadi guru kamu nggak tahu kalau kamu tuh udah hafal, ya kan? Ibu-ibu pasti kayak gitu kan. Terus anaknya jawab begini, Masya Allah ya jawabannya gini, "Nggak apa-apa Bun, guru aku nggak tahu. Kan Allah tahu." Nah, hal-hal kecil yang seperti itu ya ibu-ibu, bahwa itu adalah peletakan fondasi akidah yang bisa dilanjutkan untuk meletakkan fondasi akidah kepada anak-anak kita. Jadi bukan hanya sebatas ritual gitu ya. Memang wajiblah kita mengajarkan sholat yang baik, mengaji yang baik, itu Masya Allah ya. Tapi jangan lupakan fondasi akidah yang lebih penting. Betapa banyaknya kisah yang kita lihat, banyak sekali ada juga kisah-kisah anak-anak lulusan pesantren yang nauzubillah min zalik, pada saat dia keluar ke kota, jadi menjadi orang-orang yang buka jilbabnya misalnya. Nauzubillah ini kenapa hal-hal yang seperti ini terjadi? Gitu. Jangan lupakan ya teman-teman ya. Nah, bagaimana juga kita bekali diri kita dan anak-anak kita untuk bisa melihat selalu dengan kacamata Islam, Islamic worldview, cara pandangnya gitu. Ya, bagaimana kita menyikapi kisahnya ini? Ibu-ibu tahu ya kisahnya child free ya, yang lagi marak waktu itu. Jadi gerakan yang nggak pengen punya anak gitu. Gimana kita ngelihatnya itu? Gitu. Dan bagaimana kita bisa mengajak dialog anak-anak kita untuk bisa melihat itu dengan sudut pandang kacamata Islam. Itu butuh ilmu. Disitulah peran kita sebagai ibu-ibu, para para ummahat ini untuk memiliki ilmu ya, sebagai pembeda. Bukannya ilmu-ilmu lain nggak penting selain ilmu agama ya, ilmu bermanfaat yang tidak bertentangan dengan syariat, itu tentu saja sangat dibutuhkan ya, yang punya ilmu kesehatan, kedokteran, ilmu apapun itu insya Allah ya bermanfaat ya. Tapi kita harus penting prioritasnya. Nah, yang nggak kalah penting nih teman-teman soal ilmu nih sedikit lagi ya, bahwa kita itu sekarang di masa sekarang ini kita melupakan keterampilan kewanitaan yang bahkan harus diberikan sejak anak-anak itu usia dini ya. Misalnya rasa malu ya. Rasa malu itu harus kita ajarkan ke anak-anak kita ya, anak-anak muslimah kita ya, bagaimana mereka itu sejak dini ditanamkan rasa malu. Dan sepertinya nih ya, mudah-mudahan saya salah gitu ya, terlihat sekali gitu rasa malu yang semakin berkurang di masa teknologi ini ya, di media sosial gitu bertebaran banyak joget-joget segala macam gitu ya. Ini kita harus mulai bangkitkan lagi nih para ummahat ya. Terus bagaimana seorang wanita juga harus memiliki manajemen diri nih yang tadi kita bahas ya, bahwa kita harus kuat secara personal ya. Kita mampu mengelola diri kita mampu memiliki percaya diri, konsep diri, kita bangga sebagai seorang muslimah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki communication skill. Saya bilang kenapa? Emang MC doang yang butuh communication skill? Enggak gitu loh. Justru kita harus memiliki communication skill yang baik, bahkan di dalam rumah tangga, ibu-ibu. Begitu banyak pertanyaan yang masuk ke saya di sesi konsultasi, adalah saat seorang istri itu tidak bisa menyampaikan maksudnya dengan baik ke suaminya. Tidak bisa menyampaikannya secara asertif. Gitu. Yang bahkan dulu solusinya itu adalah bagaimana menyampaikan si istri pengen umroh gitu ya. Akhirnya disampaikannya lewat dia aku minta untuk mengisi jurnalnya ya, tujuan keluarga itu ditulis sama dia. Terus dia kasih tahu ke suaminya cuma gini, "Ayah nih tujuan kita ya tahun ini ya, resolusi kita tahun ini, ayah setuju nggak?" Saking nggak bisa berkomunikasi dengan baiknya. Jadi si suami itu hanya melihat itu lewat tulisan dan malah jadi paham gitu. Karena memang laki-laki itu kan melihat bukan feeling ya, dia melihatnya secara real gitu ya, solusi gitu. Yang kayak gitu-gitu ibu-ibu ya, penting banget. Dan yang nggak kalah penting adalah basic life skill ke anak-anak kita. Tetaplah perempuan mah bisa masak lah dikit-dikit, ya kan? Jangan melupakan hal itu. Itu adalah kunci untuk membuat anggota keluarga kita betah di rumah ya kan. Kemudian productivity skill itu penting tuh. Ibu-ibu di rumah ya, nanti kalau misalnya nih pasti ibu-ibu banyak yang lebih senior dari saya nih mungkin ya. Anak-anaknya udah jadi orang semua, itu sampai di rumah, itu ya kira ibu-ibunya bingung, saya mau ngapain lagi ya? Anak-anak udah pada nyantri semua gitu kan. Aduh, saya nggak ada aktivitas lain. Nah, itu teman-teman ya, productivity skill itu bisa dimulai dari sekarang persiapannya buat ibu-ibu yang sekarang masih sibuk ngasuh, tapi untuk persiapan pada saat nanti gitu ya, waktu kita lebih luang, kita tetap harus bisa produktif gitu sebagai seorang muslimah ya, dan supaya kita bisa tetap berkontribusi gitu ya untuk masyarakat ini. Nah ini ya, etos kerja. Etos kerja, bekerja keras itu merupakan etos kerjanya muslim gitu ya. Bagaimana kita kadang-kadang suka kagum sama nih kayak Kak Vivi ini ya di Jepang gitu ya. Kita kagum sama orang Jepang, hebat banget ya orang Jepang ya. Oh, ini rapi, disiplin segala macam. Tidakkah kita
sedikit berpikir bahwa mungkin orang Jepang itu justru menjalani nilai-nilai yang sesuai dengan Islam, nilai-nilainya. Untuk disiplin, untuk jujur, untuk tepat waktu, untuk apa namanya, keteladanan yang baik gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi justru ini PR buat kita sebagai untuk kembali gitu ya, kembali untuk menjalankan sunnah-sunnah itu gitu loh, yang diajarkan oleh agama kita untuk memiliki etos kerja yang lebih baik, untuk lebih bekerja keras. Jangan sampai dikatakan bahwa orang Islam itu adalah orang yang malas gitu ya, orang yang suka terlambat ya. Itu hal-hal itu hanya bisa dimulai dari diri kita sendiri teman-teman ya. Kita adalah potret dari muslim itu sendiri. Ya, untuk bekerja keras, bersemangat, dan memahami yang tadi kita bahas untuk menemukan hal-hal yang membuat kita lebih berenergi dan untuk menghindari penguras-penguras energi kita gitu ya. Apa yang membuat saya lelah gitu ya, itu kita hindari, yang membuat saya tidak fokus. Ada ibu-ibu yang bilang, "Kalau aku pagi-pagi udah buka WA grup, Bun, aku tuh udah mumet kepalaku, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi." Bisa jadi. Makanya, harus ada pengaturan ini gitu ya, gimana untuk lebih memperhatikan dengan baik ya. Nah, ibu-ibu juga tetap harus bisa memperhatikan penampilan kita, maksudnya agar kita lebih nyaman dengan diri kita ya, bukan hanya untuk kecantikan atau estetika, tapi kita bisa lebih berenergi gitu ya, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi kita gitu ya, dengan nutrisi yang baik dan juga dengan olahraga yang cukup gitu ya. Nah ini ya teman-teman ya, bagaimana kita juga memahami bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi nggak ada alasan gitu bahwa kita ini sibuk gitu sehingga kita nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Punten ya, saya banyak sekali menemukan para ibu-ibu yang di antara waktu senggangnya itu justru sayang sekali gitu ya, terlalu banyak menghabiskan, misalnya dengan hanging out gitu ya, bukan nggak boleh gitu ya, bukan. Insya Allah boleh, tetapi seimbang gitu ya. Ada waktunya untuk bersantai, ada waktunya untuk memiliki hobi yang lebih produktif misalnya gitu ya. Dengan mengetahui passion kita, mengetahui keterbatasan kita gitu, kita bisa mulai hal yang sederhana dari sekarang. Memang nggak mungkin sempurna lah, kita nggak mungkin lah punya misalnya langsung punya bisnis yang beromset miliaran gitu ya teman-teman ya, enggak kayak gitu, tapi kita mulai secara sederhana apa yang bisa kita lakukan, tujuannya adalah hanya untuk semata-mata kemanfaatan, mudah-mudahan Allah ridho terhadap kita dan bisa menjadi sesuatu yang bisa untuk masa depan kita. Syukur-syukur kalau untuk tambahan penghasilan gitu ya. Ini teman-teman ya beberapa kisah yang cukup inspiratif dari orang ya, bahwa seorang owner Wardah aja ya Ibu Nur Hayati Subakat itu memulai untuk berbisnis itu mulai dari rumah. Dia seorang ibu rumah tangga gitu loh. Dia berhenti bekerja dari pekerjaannya dulu. Adalah ini ada di buku saya ya, di buku Metamorfosa atau di buku sini. Kisahnya Ibu Nur Hayati Subakat itu ya. Bahwa dia memulainya itu seorang farmasi ITB, kemudian dia resign dari pekerjaannya, itu dia untuk berkarir di rumah dan memulai dari usaha rumahan itu kosmetiknya dulu seperti itu. Dan ditawarkannya itu dari warung-warung aja dulu awalnya, ibu-ibu ya. Jadi kita nggak ada alasan tuh sebenarnya semua tuh. Tapi berusaha lebih produktif, istiqomah, maka dia akan tumbuh gitu loh, insya Allah gitu ya. Nah hal yang seperti itu cukup bisa menginspirasi kita untuk mengubah aktivitas kita yang konsumtif menjadi produktif ya kan. Yang suka stalking di media sosial mudah-mudahan bisa jadi jualan di media sosial misalnya. Yang suka masak dan jago bikin GoFood kali aja justru bisa jadi supplier GoFood misalnya gitu ya. Kemudian yang suka fashion gitu kan, yang tadinya beli baju setiap hari mungkin aja bisa justru menjadi reseller atau jual baju. Ya hal-hal sederhana itu seperti itu teman-teman ya. Yang suka nulis bisa jadi content writer. Begitu banyak peluang di luar sana ya, ibu-ibu ya, bahwa di masa teknologi ini justru begitu banyak peluang yang membuat kita bisa lebih bermanfaat ya. Dan pada akhirnya adalah pertanyaannya bagaimana Teh aku sudah memulainya, tapi bagaimana agar bisa istiqomah. Nah di situ kuncinya memang. Bagaimana istiqomah itu menjadi kunci. Yang menjadi pembeda setiap orang itu adalah istiqomahnya gitu. Jadi sering kan kalau kita kajian ya, kayak sekarang nih yang hadir ya, masya Allah ya. Ini barakallah yang bisa hadir di sini menyempatkan waktu di pagi harinya gitu ya untuk kita mengkaji ilmu ya. Karena itu adalah persoalan sejuta umat di mana kalau hari pertama kajian itu yang datang itu 40 orang gitu ya, dan selanjutnya tinggal 1 orang gitu. Sama seperti kejadian di bulan Ramadan gitu, di mana hari pertama itu sampai penuh membludak itu masjid. Nah, tapi di hari terakhir 10 hari terakhir yang begitu barokah itu justru nggak ada isinya gitu itu masjid gitu ya. Seperti itulah. Ini adalah memang masalahnya manusia gitu ya. Bagaimana kita untuk tidak larut teman-teman karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu gitu. Jadi mendingan kita pelan-pelan tapi kontinu
dibandingin kita heboh tapi cuma sekali doang gitu. Ya. Jadi memelihara semangat istiqomah ini adalah kunci. Bahwa dengan kita memahami diri terkadang ya, dengan ilmu yang baik, kita harus terpaksa menyeret langkah dalam kebaikan. Ya, teman-teman. Jadi kalau orang bilang, "Oh, aku tuh susah mulainya." Ya memang kadang-kadang untuk sesuatu yang kebaikan itu kan syahwat kita melawannya gitu. Itu kan perang gitu ya. Bahwa kebaikan seseorang itu kan ditentukan oleh hati kita. Nah, hati kita itu makanannya apa? Ilmu gitu ya. Makanya kita harus tetap mempersenjatai diri kita dengan ilmu. Dan pada saat kita tahu itu baik buat kita, terkadang harus kita seret langkah kita dalam kebaikan. Semoga Allah permudah gitu ya. Diluruskan niatnya hanya karena Allah. Nah, yang ketiga ini yang kita tadi udah bahas teman-teman, bagaimana kita memvisualisasikan tujuan kita gitu ya. Bagaimana membayangkan gitu pada saat itu sudah tercapai, itu menjadi suatu kunci berhasil gitu ya. Dan yang nggak kalah penting adalah memulainya dengan sederhana dari sekarang dengan hal yang simpel gitu ya, dan jangan ditunda-tunda. Ya. Nah, jadi kita tuh tadi udah bahas berbusa-busa soal tujuan, tapi ada satu yang nggak kalah penting ya dalam proses Islam gitu ya, dan itu juga ada kaitannya dengan proses pendidikan Islam, pendidikan anak-anak kita, ibu-ibu ya, bahwa orientasinya itu tidak hanya hasil, ya, tetapi juga menikmati prosesnya, gitu ya. Misalnya, anak aku nih udah aku ajarin tahfiz ngaji, tapi kok nggak jago-jago ya gitu. Insya Allah Allah yang tahu gitu ya betapa effort ikhtiar kita sudah sebaik-baiknya gitu. Gitu ya. Yang penting ikhtiarnya kita lakukan secara maksimal gitu ya. Menikmati prosesnya dan tidak memaksakan hasilnya. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Yang penting kita maksimalkan usaha kita gitu ya. Nah, yang membuat namanya manusia itu kan kadang-kadang kita naik turun, iman kita, hati terbolak-balik gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah untuk sering berintrospeksi dan bermuhasabah gitu ya. Salah satunya adalah pada saat hari kita tidak bermakna, aktivitas kita tidak memberi manfaat, kemudian kita tidak menambah kedekatan kita kepada Allah Sang Pencipta, dan keluarga kita juga tidak terpercik bahagia, maka mungkin itu sudah saatnya kita bertanya gitu akan tujuan hidup kita yang sebenarnya, gitu ya. Dan memulai kembali untuk mencari pencarian hidup kita yang lebih bermakna. Gitu ya. Itu yang dimuat di buku ini kira-kira ibu-ibu ya, bagaimana pada akhirnya kita berikhtiar maksimal gitu ya sebagai muslimah gitu ya atas peran-peran kita tadi yang kita sudah bahas yang begitu mulia peran kita sebagai apa namanya individu, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dan agent di masyarakat gitu ya. Bagaimana kita melakukan peran terbaik kita dan kita percaya bahwa saat hidup ini mengalir mengikuti ketentuannya maka tidak akan terasa lelah gitu. Nikmat gitu saat kita melakukan peran ini sesuai dengan fitrah, sesuai dengan ajaran gitu ya, tuntunan agama kita. Gitu. Karena kita yakin bahwa kita nanti insya Allah bisa mempertanggungjawabkan dengan baik saat dimintakan pertanggungjawaban. Ya. Jadi ingatlah kita di saat kita lelah menjalankan peran kita. Apakah definisi sukses sejati bagi muslimah? Hanya untuk semata meraih jannah, meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair, Mbak Risa ya atas bedah bukunya Metamorfosa. Masya Allah. Afwan saya baru mengikuti di tengah-tengah ya Mbak Risa karena tadi gabung dengan kegiatan sekolah gitu untuk persiapan PTMT besok. Namun saya dapat di penghujungnya aja itu sudah menggetarkan hati ya Mbak Risa ya. Apa kita ini sebagai seorang muslimah memang harus menyiapkan bekal ya. Karena nanti kita punya peran banyak ya Mbak Risa ya. Sebagai ibu, sebagai istri ya. Terus sebagai pendidik ya. Dimanapun kita semua akan berperan sebagai pendidik. Namun yang tadi Mbak Risa sampaikan, kembali lagi pada niat kita ya, luruskan niat kita ya. Kemudian kita harus punya tujuan ya, lakukan amal dengan kontinu. Ini benar-benar apa ya, memberikan motivasi mengingatkan kita ya akan tugas seorang muslimah ya, sebaiknya kita seperti apa gitu ya, Masya Allah. Baik Mbak Risa, sekarang kita akan ke sesi tanya jawab. Barangkali di sini ada teman-teman yang mau bertanya kepada Mbak Risa, silakan. Ada Mas Satria nih yang sudah ready ya, ada Bu Nuning,
Kepada teman-teman yang lain, ibu-ibu silakan yang mau bertanya pada Mbak Risa. Nanti Mbak Putri diputar di awal ya, nggak perlu Ya, saya ulang lagi khusus untuk Mbak ya, Putri nih. ya. Insya Allah nanti ada rekamannya Mbak Risa, ya. Ya, insya Insya Allah Allah nanti semoga manfaat ya. dari awal Semoga ya, manfaat Masya Allah. video ini. Ya, silakan Bu Nuning atau ibu-ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya tadi prioritas ilmu bagi muslimah itu ada prioritas ilmu agama, ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian keterampilan wanita. Ya, ini saya tertarik tadi Mbak Risa mengatakan bahwasannya kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita ya, anak-anak perempuan itu haya ya, rasa malu ya. Karena memang sudah sedikit ya wanita-wanita muslimah yang rasa malunya itu sudah mulai terkikis ya oleh modernisasi ya bagi saya, oleh gaya hidup ya yang tidak terasa itu sebenarnya membuat sebuah perilaku ya, karena dianggap biasa gitu. Betul, Nah ini betul. PR besar juga nih Mbak Risa, saya punya anak perempuan yang sudah besar-besar juga gitu kan. Masya Allah, udah Ya, senior nih ya. murid juga gitu kan. Nah ini memang peran kita ya sebagai pendidik, sebagai orang tua ya, bagaimana mengajarkan mereka, pertama masalah adabnya ya Mbak Risa. Betul. Adab dulu. Orang-orang yang beradab, yang berakhlak mulia, otomatis dia punya rasa malu gitu ya. Ya. Iya, betul. Nah mungkin ada tips nggak Mbak Risa? Misalkan nih ada anak-anak ya yang sudah remaja ya, bahkan sudah dewasa, usianya sudah di atas 20 tahun gitu. Ya namun punya kegemaran seperti itu gitu kan. Ada nggak tips bagaimana cara kita menyampaikan pesan-pesan tersebut gitu ya, agar mereka mengurangi aktivitas yang seperti itu gitu. Mungkin kan kalau Mbak Risa punya bank kata ya, atau ilmunya lebih banyak gitu. Kalau saya kan memang menyampaikannya kadang suka nggak enak gitu Mbak Risa ya. Jadi ada orang yang memang to the point ya, mau menyampaikan hal tersebut, tapi ada yang nggak enak. Nah, saya termasuk salah satu orang yang nggak enakan gitu. Nggak enak ke anaknya gitu ya, Mbak? Ya, nggak enak menyampaikan ke anak remaja, karena memang saya juga membina anak remaja di RT seperti itu. Wah, itu penting banget tuh perannya Mbak Putri. Ya, Justru. Bismillah ya. Tadi kalau misalnya Mbak Putri ikut di awal kan memang justru ya mungkin saya sharing sedikit ya, sedikit aja. Bahwa memang yang kita justru harus cermati itu di awal ini saya kasih tahu background-nya ya. Bagaimana ini merupakan tanggung jawab kita ini nih challenge-nya muslimah sekarang gitu ya. Sedikit aja saya share buat Mbak Putri nih MC kita bahwa masa-masa disrupsi di teknologi begitu berubah, cepat berubah gitu ya. Kemudian paham-paham sekularisme yang masuk dan ini lifestyle ini yang tadi Mbak Putri bilang gitu. Jadi yang namanya budaya rasa malu yang terkikis itu memang kan karena perubahan teknologi ya. Teknologi yang begitu cepat membuat gaya hidup itu seakan-akan kita tuh semuanya harus ngikut gitu loh. Dan kemudian yang masuk itu kan banyak pemahaman dari luar gitu ya. Padahal di sisi lain nih, sekilas aja nih Mbak Putri biar bisa lihat bahwa permasalahan yang kita hadapi sebagai muslimah tuh kayak gini gitu loh. Banyaknya stereotip terhadap perempuan gitu ya. Seakan-akan perempuan kurang berkontribusi, kemudian masih ada dilema juga justru kita sibuk sama hal yang nggak signifikan ya, ibu rumah tangga, ibu bekerja segala macam gitu ya. Nah, dan ini di sisi lain adalah tanggung jawab kita yang besar terhadap anak-anak kita yang mungkin apa yang kita hadapi sekarang tuh baru ketahuan nanti gitu loh, entah 5 atau 10 tahun lagi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kekhawatiran kita tidak terjadi ya bahwa kecanduan gadget ini kan kita juga belum kita bisa amati dan kita teliti sekarang gitu ya. Nah, kemudian bagaimana menjadi arusnya itu begitu cepat buat anak-anak kita gitu ya dan mempengaruhi gaya hidup mereka gitu. Nah, jadi sekarang bagaimana pertanyaannya peletakan adab itu gitu Mbak Putri. Memang kalau kita bicara tentang teori mungkin Kak Vivi juga lebih paham gitu ya bahwa dari psikologi anak dan remaja memang pada saat kita itu mendidik adab itu memang harus dari
kecil ya Mbak Putri ya, justru dari benih-benih awalnya ini yang paling penting gitulah. Disitulah perannya pondasi keluarga, perannya kita mama-mama ini memang kunci nih. Kayak peletakan budaya malu itu kan memang susah kita ngajarinya kalau udah remaja nih. Sorry itu saya ya Mbak ya. Memang harus diajarinya dari dini gitu ya, mulai pakai jilbab pelan-pelan. Kemudian kalau dia pakai baju ketekan di depan non mahram itu kita bilangin, aduh nak malu ya nak kita ya, yuk kita pakai luarannya, yang seperti itu kan, hal-hal yang sederhana seperti itu gitu. Kemudian dengan dialog gitu ya. Nah, bagaimana jika memang sudah terjadi gitu ya pada saat anak-anak kita. Memang kebetulan disertasi saya tentang remaja nih Mbak Putri, mohon doanya ya, mohon supportnya juga buat dari para pendidik, siapa tahu di sini yang mau support buat saya gitu ya. Nah, jadi memang remaja ini sekarang kita udah masuk ke generasi Z loh, bukan lagi millennials ya. Yang memang memiliki karakteristik yang juga unik nih gitu ya Mbak Putri ya, dengan teknologi, dengan tren, dengan style. Ini jadi mereka itu nggak boleh ketinggalan loh, nggak boleh ketinggalan tren loh mereka tuh. Nah sekarang bagaimana kita ini menyikapinya? Tentu saja dengan dialog justru ya. Memang kalau untuk remaja ini kemarin juga saya sempat dengar tuh kajian remaja di Hikari gitu ya. Memang betul gitu bahwa yang terpenting itu adalah kita as a friend gitu ya, tidak sebagai murobi dalam artian guru yang seperti itu, tetapi lebih ke arah coach gitu ya, sebagai arah coach, sebagai mentor, menempatkan diri sebagai teman mereka. Memang ada sedikit kendala bagi seorang ibu misalnya ya ke anaknya yang memang dia udah tahu dari dulunya gitu ya, untuk jadinya agak susah masuknya, tapi tetap caranya adalah dengan berdialog. Dan berdialog itu nggak mungkin sekali gitu ya, seperti yang dicontohkan oleh Luqman Hakim gitu ya, berdialog dengan hikmah kepada anak-anak kita ya, bahwa kisah-kisah Rasulullah SAW gitu ya, bagaimana Rasulullah itu dalam memberikan contoh perilaku yang berbeda untuk menghadapi anak yang masih balita sama yang remaja gitu loh. Ya kan kalau untuk anak-anak yang balita kan misalnya lebih ke arah ini dialihkan gitu ya, untuk yang menangis ayo lihat ke atas, lihat burung gitu ya, kemudian menceritakan kisah. Bagaimana dengan anak-anak remaja kita? Nah, itu adalah dengan dialog. Bagaimana dari kisahnya seorang pemuda ya yang justru bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bagaimana aku ingin berzina katanya. Nanya seperti itu. Dan bagaimana jawaban Rasulullah terhadap itu? Ditanya balik. Bagaimana jika? Ditanya balik gitu, Mbak Putri ya kisahnya ya. Bagaimana jika itu ibumu atau itu adik perempuan? Jadi bagaimana kita membangun dialog dengan para remaja, dengan pemuda memang caranya berbeda, yaitu membangun dialog, kemudian lebih ke arah coach untuk bertanya bagaimana pandangan mereka, sehingga kita tahu pandangan mereka di situ dulu ya, untuk mengeluarkan dulu nih, sebenarnya apa pemahaman mereka dari situ. Jadi jangan langsung dijudge. Nah ini nih, ini kata kuncinya memang. Kadang-kadang kita ya, ibu-ibu apalagi ya, kita ke anak-anak kita tuh merasa mereka tuh masih anak kecil terus gitu. Jadi kita ngejudge langsung, oh kamu sih gini gitu. Nah yang seperti itu memang kalau anak-anak udah pemuda kita kurangin pelan-pelan, kita lebih ke arah dialog as a friend gitu ya. Ini apa namanya? Kemudian kita tanyakan pandangan mereka ke situ, baru kita luruskan pelan-pelan dari sudut pandang yang benar. Kira-kira seperti itu. Apalagi Mbak Putri ini kan jam terbangnya sudah tinggi, banyak memiliki siswa gitu ya, dan anaknya ini penting banget nih Mbak Putri nih, pasti insya Allah bisa nih Mbak Putri ya. Apa masa depan generasi ada di tanganmu gitu ya. Bagaimana mulai untuk pelan-pelan gitu ya. Dan memang ada metode-metode tersendiri Mbak Putri ya. Misalnya melalui ada beberapa sekolah yang sudah memasukkannya dengan program mentoring gitu ya, program mentoring kakak kelas kalau memang gurunya itu tidak memungkinkan gitu. Pembinaan yang seperti itu harus dilakukan secara kontinu bagi kita orang tua di rumah maupun pihak sekolah gitu, karena ini urgent dan memang masalah karakter, masalah adab ini jadi PR kita semua, bahwa semua guru adalah guru BK ya, Mbak Putri ya, bahwa semua guru adalah guru BK, bukan cuma guru BK doang yang concern terhadap karakter anak-anak kita gitu. Dan jangan lupa berpartner untuk orang tua gitu, apalagi untuk sekolah-sekolah sekarang yang masih hybrid nih gitu, yang masih banyak di rumahnya nih. Mau sehebat apapun sistem dibuat, kalau eksekusinya nggak jalan, kemudian tidak bermitra dengan rumah gitu ya, yang anak-anak lebih banyak di rumah, maka akan nol gitu hasilnya. Kira-kira seperti itu Mbak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Allah alam. Ya, Masya Allah ya. Jazakillah khair Mbak Risa. Berarti memang harus ada dialog ya Mbak Risa ya, antara kita dengan anak-anak ya. Betul.
komunikasinya harus sehat ya. Iya. Kemudian Jangan lupa build rapport-nya dulu ya Mbak Putri ya, kalau udah oh, ngomongin soal itu ya, build rapport-nya itu ya. Jadi soal attachment-nya itu ya, itu adalah suatu kunci sebelum kita berdialog kan, build rapport, build trust gitu ya antara kalau dengan anak kita ya insya Allah lah udah bondingnya tercipta kan sejak mereka kecil. Nah ini dengan anak murid juga begitu, terpaksa ya, kita harus nge-build trust dulu baru kita berkomunikasi yang baik. Insya Allah. perlu banget ya, harus membangun kepercayaan ya. Membangun kepercayaan itu bisa dengan perilaku, nyanyi ya. Betul, keteladanannya, uswahnya, ya kan? Ya, Masya Allah, ya Allah. Ya, makanya kenapa Rasulullah menyampaikan tugas utama beliau diutus Allah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia ya, Mbak ya. Iya, insya Allah. Bukan yang lain terlebih dahulu, karena kalau memang akhlaknya sudah baik, insya Allah baik semua ya. Benar banget, Masya Allah, ya betul. Kuncinya adalah itu, ya kan? Bahwa kita bisa lihat yang tadi saya sempat sharing sedikit, orang Jepang kok kayaknya keren banget gitu ya kan? Bisa jadi mereka memiliki nilai-nilai karakter yang baik gitu ya, adab, tapi bukan terhadap keimanan ya, bukan pada pondasi tauhidnya gitu ya, tapi lebih ke arah nilai-nilai humannya gitu ya, itu benar gitu dan bahkan itu sesuai dengan ajaran kita. Nah kita ini sekarang masalahnya kita udah apply belum gitu loh. Jangan sampai nanti orang Islam itu dicap sebagai orang yang suka lelet, suka telat, nggak on time, lemes, males. Jangan sampai kayak gitu kan. Justru kita adalah sadar kenapa kita harus memperbaiki terus sesuai dengan yang ada nilai-nilai di buku ini. Kenapa kita pengen memilih menjadi muslimah yang produktif mulia? Karena kita adalah potret. Diri kita ini adalah potret yang ditampilkan terhadap muslim-muslimah gitu loh. Setiap every single person, setiap diri kita itu akan mewakili citra dari muslim-muslimah itu sendiri. Jadi kalau kita bilang, wah saya ingin merubah bangsa ini, merubah umat ini, mulailah dari diri kita sendiri gitu loh. Dengan mulai dari diri kita sendiri dengan langkah yang sederhana mulai dari sekarang gitu loh. Yang kira-kira seperti itu apa yang mau dimasukkan message-nya gitu, Kak. Masya Allah, keren banget Mbak Risa. Ini benar-benar bermanfaat nih ya ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu di sini anak-anaknya sudah banyak yang remaja nih kayaknya. Oh, Masya Allah, ini senior-senior semua nih ya. Masya Allah. Jadi benar-benar bermanfaat insya Allah. Ya kedua kita terhadap anak-anak itu perlakukan anak-anak remaja itu perlakukan sebagai teman ya Mbak Risa ya, sebagai sahabat ya. Iya. Tidak menggurui ya seperti itu ya. Baik, silakan nih ada yang mau bertanya nggak nih? Ayo Mas Satria, Bu Fatima, Bu Nuni, silakan. Ada yang mau didiskusikan dengan Mbak Risa, ibu-ibu lain silakan. Ini mumpung langsung dari penulisnya ini, penulis buku. Ini bukunya sudah beredar ya Mbak ya? Oh sudah Mbak. Jadi alhamdulillah ini buku yang kedua Mbak. Ini bukunya tahun 2019. Jadi udah lama. Cuma alhamdulillah masih gitu ya, masih kontennya juga masih suka kita sharing gitu ya di berbagai komunitas. Tidak hanya untuk ibu-ibu, alhamdulillah ini justru bagi teman-teman yang para calon ibu dan istri ini juga bersemangat sekali gitu ya, Masya Allah. Justru kita masuk ke situ bahwa buku ini memberikan panduan insya Allah ya, tidak hanya terhadap emak-emaknya doang gitu, tapi justru sebagai calon-calon gitu ya, calon-calon yang harus dipersiapkan dari sekarang, karena message-nya adalah seorang ibu yang hebat itu harus berawal dari muslimah yang kuat gitu. Jadi mumpung masih belum mencapai fase sebagai seorang istri dan ibu, itu justru saatnya sekarang untuk bergiat gitu. Jangan sampai nanti udah jadi emak-emak baru mau banci tampil gitu ya Mbak ya. Jadi kerjaan yang di rumah itu yang kelewatan. Coba seandainya teman-teman ini udah bergiat sejak misalnya sejak sekolah udah maksimal gitu menuntut ilmunya gitu ya, kemudian sudah sempat paham nih mau potensi dirinya kemana. Bukan berarti loh perempuan itu nggak boleh beraktivitas yang produktif, boleh banget gitu loh. Justru kita harus memilih profesi yang sesuai dengan potensi kita, namun tetap seimbang dengan peran utama kita kelak pada saat nanti sudah menjadi seorang istri dan ibu. Itu kuncinya. Kenapa menjadi seorang muslimah ini jadi PR tersendiri? Kenapa dibikin buku tersendiri gitu ya Mbak? Karena saya mengalami sendiri betapa beratnya itu pada saat dulu nih ya, waktu di karir profesional gitu, udah kerja pantang-panting, udah sekolah terus-terusan ya Mbak, ujung-ujungnya tuh mentok gitu loh, karena kesulitan dalam membagi peran ini gitu.
Nah, jika teman-teman yang sejak muslimah ini, anak-anak kita udah persiapkan dari sekarang untuk bisa memiliki profesi-profesi yang terbaik, yang bisa seimbang kelak gitu, maka akan lebih mudah insya Allah ya, nggak akan mengalami hal-hal yang seperti yang kita alami. Kira-kira seperti itu message-nya Mbak Putri ya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa nih Mbak Risa. Untuk bukunya, ini kan saya lihat ada tim Risa gitu ya. Mungkin bisa diorder melalui tim Risa kali ya, Mbak Risa ya, kalau misalkan yang mau beli gitu. Boleh insya Allah Kalau boleh. di pandemi gini kan kayaknya males gitu keluar gitu ya. Mungkin kalau misalkan bisa order. Boleh Mbak, gitu. boleh kebetulan memang sudah banyak di toko buku gitu ya, di Gramedia juga ada, tapi mau ke aku juga boleh, misalnya lewat lewat Kak Vi gitu ya, boleh gitu ya, nanti bisa di compile juga boleh, nggak masalah gitu ya, nanti kalau buat yang teman-teman mau hikari ya. ini order bisa ya nanti melalui Bu Insya Vivi Allah ya. boleh. Oke. Boleh, Baik, boleh. yang raise hand nih, yuk Bu Noning silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbak Risa, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Nuning. Ini paling semangat nih dari tadi nih kayaknya nih, dari awal nih Mbak Nuning nih. Maaf saya nggak dari awal, makanya saya kalau boleh nanti minta PPT-nya. Oh iya. Atau dengerin rekamannya Mbak lebih oke, karena ada suaranya kan. Ya nggak di YouTube ya. Ya, insya Allah, alhamdulillah ya. Maksudnya kita di grup Mencari Parenting ini banyak kenal narasumber yang tadinya kita nggak ini sama sekali ya. Alhamdulillah ini salah satunya Mbak Risa. Semoga nanti selanjutnya Mbak Risa bisa ditampilin lagi nih. Amin. Nah, Masya Allah. Amin, Insya Allah. Ya, banyak reminder ya buat saya pribadi gitu ya, Mbak Risa. Jadi memang seorang ibu itu harus ya kuat di ilmu manajemennya, bagaimana terutama memanage dirinya sendiri dulu ya sebelum memanage terutama keluarganya ya, tim kecilnya yang nantinya goalnya itu insya Allah bisa bersama-sama ke surga seperti yang tadi Mbak Risa katakan. Insya Allah. Ya, sebenarnya bekal ini nih harusnya tuh diperoleh sebelum kita menikah ya. Nah, betul. Makanya ini penting nih buat generasi di bawah kita ya, Mbak Nuning ya. Kalau kami sama satu-satunya mas-mas nih, Mas Satria yang dari tadi pantengin juga nih, Masya Allah dapat bekal yang sangat banyak dari Mbak Risa. Oh, ini pemuda hikari nih ya? Aku dari tadi kan bingung ini ada pemuda ikut kan jarang nih. Soalnya biasanya kalau aku sharing nih muslimah nih biasanya kan. Ini Masya Allah. Kayaknya Mas Satria ini semangat sekali nih sebagai bekal mencari calon istri ya. Amin. Masya Allah. Iya, ini berusaha narik pemuda-pemuda yang lain ini belum berhasil nih Mbak Risa. Nih, Mas Satria mungkin bisa diajak nih teman-temannya yang alumni mahasiswanya Bu Vivi nih diajakin ke Hikari biar dapat. Oh, ini mahasiswanya Kak Vivi ya? Iya. Alumni katanya Mbak. Oh iya. Ya, Masya Allah, barakallah Mbak Risa ya, ngelihat judulnya, terus tadi lihat paparannya Mbak Risa, saya jadi semakin penasaran dengan bukunya Mbak Risa dan Insya Allah pesan lewat bisnis. Oke, barakallah. Barakallah Mbak Risa. Ya, terima kasih atas ilmunya hari ini. Semoga tetap bermanfaat, menebar manfaat ke semua orang. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullah khair ya atas undangannya. Terima kasih Mbak Risa. Sama Mbak. Terima kasih Bu Nuning. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan kepada Mbak Risa sebelum nanti ditutup. Mungkin Bu Fatimah atau Mas Satria ada yang mau ditanyakan atau di-sharing? Boleh, silakan. Enggak bisa telat datangnya. Oh, tadi Mbak Fatimah nggak sempat dengar ya? Biasanya ini beberapa datang. Berarti banyak yang dengar YouTube-nya nanti berarti Mbak Putri. Iya, Insya Allah termasuk saya. Ya. Insya Allah. Baik, Mas Satria, ada yang mau ditanyakan atau di-sharing? Enggak ada Bu, udah cukup. Oh, udah cukup ya, Masya Allah.
Saya jadi pengen cepat-cepat dengerin ini rekaman ya. Ya. Baik, berarti sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Insya Allah teman-teman sudah memahami dan semoga termotivasi ya untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, ya anak ibu ya lebih semangat lagi bahwasannya kita punya tugas besar ya untuk menciptakan generasi-generasi yang robani ya. Karena generasi yang robani ini insya Allah dia bisa menggenggam dunia itu di tangannya ya. Seperti itu ya. Dan digenggam dengan hatinya, dengan penuh kebijakan ya, untuk kebaikan dunia akhiratnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi buat umat juga insya Allah. Ya baik, dari kami nih Hikari Parenting School mengucapkan terima kasih banyak Mbak Risa atas ilmunya, atas kesempatannya. Ini adalah momen mahal ya. Nah tapi alhamdulillah insya Allah nanti Hikari akan ada rekamannya dan akan kita share di YouTube. Kita bisa belajar lagi ya bareng-bareng dengerin rekaman dari Mbak Risa ini ya. Nanti bagi ibu-ibu semua yang mau order bukunya Mbak Risa bisa di grup Hikari Parenting School ya. Mungkin ada informasi Mbak Risa mengenai biayanya? Oh iya, ini kalau nggak salah di ini Mbak di chat itu ada tim Risa sudah ngasih tahu nomor WA-nya ya kalau memang mau langsung atau mau dikompil silahkan ya. Harganya kalau nggak salah 89.000 deh Mbak. 89.000, baik. Sebentar saya. Ibu-ibu yang mau catat nomornya boleh ya, silakan. 0812 1058 048. Ya semoga manfaat ya karena memang saya mohon doanya juga ya supaya tetap bisa menyumbangkan karya gitu ya. Ibu-ibu ini adalah ikhtiar saya sebenarnya untuk supaya bersemangat tetap tetap berkarya gitu ya. Ini Mbak Putri, ini buku-bukunya. Tadi mungkin Mbak Putri nggak sempat lihat. Jadi yang pertama adalah karyanya Smart Mom Secret. Kemudian Metamorfosa itu yang kedua. Nah, Smart Mom Stories ini adalah mengajak para ibu ya untuk yang sudah meng-apply Smart Mom Secret ini gitu ya, kita menulis kisah bersama di sini ya. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya berjamaah gitu ya kita untuk berprogres gitu ya. Kemudian yang Home Manager ini udah 2 kali terbit, alhamdulillah ini yang terakhir gitu ya, sudah diambil oleh Gramedia malah gitu Home Manager ini untuk diterbitkan. Ini adalah jurnal sebagai seorang ibu ya, terutama ibu-ibu muda mungkin kalau yang kita mungkin udah hatam gitu ya. Nah, ini untuk lebih berprogres untuk lebih baik. Jadi teman-teman ya buat yang tertarik bisa menghubungin atau bisa juga di toko buku juga ada insya Allah. Oke. Tadi ada IG-nya Mbak ya, Arisan Tirisa ya? Oh iya, ya teman-teman ya kita berteman, kita berkolaborasi gitu ya. Semoga kita bisa ketemu di situ ya. Saya dengan ikhtiar saya yang tujuannya tuh nggak lain dan nggak bukan ya teman-teman, hanya ingin untuk supaya tujuannya adalah lebih produktif gitu ya, menebar kemanfaatan, mudah-mudahan Allah ridho, dan salah satunya melalui tulisan gitu ya, tulisan-tulisan yang keseharian semampu kita ya, itu yang saya bilang tadi mulai dengan yang sederhana gitu ya, itu lewat tulisan-tulisan saya di IG Arisan Tirisa. Silahkan ya teman-teman follow, bisa juga DM gitu, nanti saya akan insya Allah saya follow back gitu ya, supaya kita tetap bersilaturahmi kira-kira. Ya, ibu-ibu sekalian, Mas Satria nih orang-orang seperti Mbak Risa ini yang harus kita show up ya, maksudnya amin. Karena dengan gerakannya itu ya mewakili dakwah Islam ya, menyampaikan nilai-nilai Islam ya, yang sebenarnya nilai-nilai itu bukan hanya untuk orang Islam ya, untuk orang umum gitu, karena Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Jadi untuk siapapun berlaku, untuk zaman kapanpun berlaku gitu. Jadi karena Mbak Risa ini saya lihat sudah banyak juga followersnya. Kalau kita nggak termasuk di salah satunya, sayang banget gitu ya. Karena kita memang harus mencari komunitas yang bisa menguatkan kita ya untuk tetap berada di jalan yang benar lah ya. Jadi benar-benar bisa mengingatkan kita ya, harus seperti apa kita ya, apa yang harus kita lakukan, itu harus seperti itu. Baik Mbak Risa, kami mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah ini berkah buat Mbak Risa ya. Amin ya Rombak. Buat kami ya.
mohon doanya ya, mudah-mudahan ilmu Mbak Risa itu bermanfaat buat kami ya. Amin. Jazakallah khair Mbak Risa. Baik, Mbak Risa dan ibu-ibu sekalian, kita tutup ya acara ini ya. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga bisa kita manfaatkan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk anak didik kita, untuk tetangga kita, ya, untuk remaja-remaja di sekitar kita, insya Allah. Ya. Baik, kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, kafaratul majlis, subhanakallahumma, astagfirullahaladzim, dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Risa dan teman-teman Hikari Public School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin. Izin pamit ya Mbak Putri, Mbak Nuning, semuanya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak wabarakatuh. Vivi, assalamualaikum. Terima kasih banyak ya Mbak Risa. Sama-sama Kak Vi. Ya. Assalamualaikum. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi juga, Bu Nuning, Mas Satria, dan teman-teman. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ditutup ya. Ya, Sat. Bye-bye.